Kalau saya lihat di beberapa pelaku bisnis itu omsetnya meledak loh, Iya. ratusan juta lah. Tapi kok nggak apa ya? Nggak ada kelihatan hasilnya. Ini banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi. Jadi, ini panjang nih, Pak. Obrolannya nih. Berapa SKS? Obrolannya panjang. Begini, ada beberapa hal yang harus dicermati oleh para pelaku ekonomi, Pak ya. Kaitannya omset, perkembangan bisnis, dan penggunaan uang, Pak. Ini nih kaitannya erat sekali. Banyak pengusaha-pengusaha kita baru sekarang gitu, namanya orang bisnis gitu, yang mohon maaf gitu, tadinya diinjek gitu, tadinya disepelekan, begitu ada perkembangan bisnis bagus kan, dia seolah-olah pengen memperlihatkan gitu keberhasilannya. Dan ini justru sebetulnya menggali lubang sendiri. Contoh sepele, misalkan pelaku kecil nih, omset 100, 200, 300 gitu. Jalan nih, Pak, berarti kan sebulan 10 juta dong. Atau, wah, NMAX nih kena nih, dapat nih, beli NMAX. Namanya perkembangan bisnis kan kadang naik, kadang turun gitu. Kapan waktu dia biasa spend money bisa, begitu cicil aja udah ketahuan di atas 1 juta gitu. Itu kan hal yang nggak mudah juga. Yang akhirnya di sana itu dia, udah rusak tuh. Belum yang misalkan mobil. Wah, tiba-tiba baru ini mobil baru yang sebulan tuh harus 3-4 juta. Belum modalnya dia itu ambil dari bank. Banknya harus bayar buat kebutuhan itu. Terus emang udah punya mobil tuh nggak makan gitu. Nggak pelesiran, nggak healing gitu. Ya, bensin dan lain kawan-kawan juga ya. Omset berapapun, Pak, itu finish. Oke, teman-teman. Jadi ketika sedang naik daun nih, perlu dipikirkan ya. Iya, nah ini akhirnya kenapa ngomongin, saya bilang tadi kenapa maraton, energi itu benar-benar dikuras. Dan ini juga banyak yang tidak menjadikan bisnis itu sebagai pilihan utama anak-anak muda, Pak, karena nggak semudah itu gitu. Ini contoh nih, Pak. Anak muda kalau pengen bisnis nih, dibanding dengan anak muda yang bekerja nih, Pak. Bapak bekerja nih, misalkan anak kuliah keluar, satunya milih kerja, satu bisnis nih, Pak. Saya sampai hari ini yang bisnis kulit ini berarti tahun 2020 ya, tahun keempat nih sekarang, Pak. Oke lah, sudah bisa sedikit menikmati gitu. Itu dengan basis saya berpengalaman bisnis gitu, ngerti bisnis. 4 tahun tuh masih belum kelihatan belum stabil, Pak. Ada tapi belum stabil. Bagi anak-anak yang masih baru kan itu 4 tahun tuh masih masih. Nah, begitu keluar bulan pertama, yang satu bekerja, satu bisnis. Yang bekerja nih dapat duit langsung, Pak. Langsung datang ke kafe, langsung posting. Oh gila, keren banget. Ini pertama saya nih. Orang yang pengusahanya nih, entrepreneurnya, kalaupun dapat untung dia masih buat puterin. Bulan kedua, ketiga, yang kerjanya udah berani tuh ambil motor baru, Pak. Dia kebayang gitu, gaji 3 juta gitu, buat nyicil 400, 500 atau 1 juta maksimal. Masih bisa. Apalagi makanya masih orang tua gitu, berani deh. Yang bisnisnya, nanti dulu nih, boro-boro berani buat ambil motor gitu. Dia masih fokus gimana belajar, gimana ngembangin produk, gimana cari pasar, segala macam. Yang itu akhirnya tantangan terberat itu bagi pelaku-pelaku usaha gitu, Pak. Kita tuh baru nanti nikmat tuh kayak 5 tahun, 10 tahun. Ini baru ada kayak kelampaui para pekerja itu di angka umur-umur segitu gitu. Oke, jadi sebenarnya kita akan melihat trennya kita usaha itu udah mulai di tahun kelima ya. Rasanya seperti itu ya kalau saya amati itu, Pak. Jadi kalau 1 tahun sampai dengan 5 tahun lah, di bawah 5 tahun itu kita nggak bisa mengkategorikan bahwa usaha saya itu sukses atau tidak. Beberapa kasus yang tanda kutip hoki gitu ya, itu bisa. Gitu, bisa. Tapi kan nggak bisa jadi patokan. Hoki itu ya oke, Tuhan kasih gitu, tapi hanya ke beberapa gelintir orang gitu. Sisanya mah babak belur gitu.
Sisanya babak belur. Oke, berarti kan perlu kesabaran ya? Oh pasti. Sabaran. Itu mah udah ngomong bisnis nggak sabar ya, kayak tadi maraton itu mau lari kenceng 100 meter mati udah. Nah sebentar, misalkan gini, saya punya modal nih. Oke, misalnya saya punya modal nih 100 juta misalnya. Iya. Saya mau bisnis deh gitu. Saya kan udah punya modal. Iya. Ini banyak sekali kasus Iya. orang yang akhirnya gagal berbisnis walaupun bermodal banyak, Pak. Iya. Dan akhirnya banyak statement bisnis itu bukan semata-mata masalah modal. Bukan. Iya. Orang punya modal tuh ngentengin. Iya. Taruhlah nih, saya bisnis ini nih. Iya. Saya punya 100 juta. Saya bisa mesin laser. Saya bisa suruh karyawan. Saya bikin. Tapi di balik itu semua, Pak, itu banyak persoalan gitu. Contoh nih, tiba-tiba saya mau ada orang pesen sampel satu untuk dibikin orderan banyak gitu. Orang pesen dari Sabtu gitu. Karyawannya nggak datang. Iya. Minggu libur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, Pak, ini kan hari Minggu libur gitu loh. Nah kita sendiri nggak ngerti. Karena kan kita mau punya duit atau bayar karyawan aja. Karyawan nggak bisa, atau karyawan nggak perlu gitu. Ada hajatan, ada apa gitu. Akhirnya losing nih kesempatan. Pak, ini ditunggu, besok sampel harus masuk. Nah kayak gitu satu kesempatan hilang. Iya. Contoh nih di dunia kulit, kita kalau tidak mendalami kulit itu yang bagus bagian tengah untuk bagian depan, yang pinggir itu bisa buat bagian dalam karena memang nggak harus quality bagus gitu. Kalau kita nyuruh orang potong-potong aja main. Laser main potong-potong aja, begitu yang depan itu yang jelek-jelek segala macem, oh itu udah kerugian perusahaan. Cara penggunaan mesin laser kita nggak menguasai, ada kerusakan apa segala macam, hal kayak gitu-gitu, Pak. Itu nggak di dunia ini aja, di makanan sama. Kegagalan karena kita nggak menguasai hal yang harusnya kita kuasai, karena kita ngerasa punya uang bisa dihandle oleh karyawan. Itu yang akhirnya banyak dirasakan oleh para pemodal yang akhirnya gulung tikar, modal hilang, bisnis nggak ada, habis dalam seketika. Oke, artinya kan ketika kita menginvestasikan sesuatu itu baiknya sih sesuai dengan passion kita ya. Saya misalnya suka di kuliner. Iya. Ya berarti akan lebih baik kalau saya investasi di kuliner. Minimal begitu. Iya. Akhirnya kita ngerti apa yang kita kerjakan gitu loh. Karena basicnya kan kita udah tahu ya. Iya. Si owner itu memang harus tahu dari A sampai Z. Betul. Harus, Pak. Harus. Wajib. Wajib. Nah tuh teman-teman. Iya. Nggak bisa. Nih contoh gini. Iya, iya. Mark Zuckerberg gitu, dia pemilik Facebook. Ya dia jago coding. Ngerti bahwa bikin program ini menyenangkan orang buat ketemu segala macam. Caranya bikinnya begini, layoutnya begini, akhirnya disukai orang. Dia jago coding. Lah kita terus mau bisnis nggak mau jago apa-apa kan aneh gitu. Nggak bisa, Pak. Ini satu kewajiban. Saya nggak sepakat itu kalau orang, saya investor, mangga, nikmati nanti gitu, pasti. Itu udah pasti. Silakan, contohnya banyak kok. Contohnya banyak. Ya, kadang saya ada beberapa teman sih, passionnya bukan di situ ya, bakatnya bukan di situ, investasi ratusan juta miliaran, hilang. Terus gini, Pak, bedanya orang yang kita ngomong passion ya. Saya kadang kalau tiba-tiba malam ditungguin bikin ini, kalau kita dari hati nggak ada capek. Nggak. Saya tadi tuh baru hari Minggu habis ngewarna itu. Kan harusnya kalau karyawan kalau nggak ada bisa kita libur dong. Saya tadi baru kerja dapat 50 biji bikin label. Ya asik aja. Saya nggak ngomongin ini Minggu haknya tubuh untuk segala macam, haknya keluarga. Ya kita asik-asik aja gitu, menikmati pekerjaan itu gitu. Artinya usaha itu kalau jadi hobi itu nggak ada beban ya? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Malah kita asik gitu. Kita asik. Kalau di UMKM kan ada target. Nah, kayak kadang target itu menjadi beban. Iya. Menurut Pak Gun itu seperti apa sih baiknya gitu? Ya, saya pikir itu kapasitinya orang belum nyampe ke sana ya. Dan itu akhirnya, mohon maaf ya, kayak contoh orang sekolah di kelas. Ada yang ranking 1, 2, 3, sampai 30 gitu paling terakhir. Ya kalau misalkan dia maunya bekerja sesuai dengan waktunya dia, sesuai dengan itu dia, mungkin kalau ranking itu ranking 20 gitu ranking. Tapi bagi orang-orang yang bekerja keras, mau les sana les sini, nggak cukup dikasih ilmu dari guru untuk mendapatkan hal terbaik,
dia pasti akan mendapatkan hasil yang paling baik. Nah itu kan sama di bisnis. Ya wayahnya malam, capek, segala macam, itu pasti akan ada buah yang jauh lebih dari orang lain dapatkan gitu. Bahkan kayak saya sendiri sekarang ya, saya sambil ngajar, sambil ada kegiatan berbagai macam kegiatan, ya nikmati aja gitu, enjoy aja gitu. Konsekuensi misalnya minggu harus saya kerja nih, kayak itu besok nih, karyawan datang, bahan belum siap, ya hari ini saya harus siapin. Jadi begitu besok pagi karyawan datang, itu nggak usah nyiapin bahan, dan pengeluaran bahan itu harus ada waktu 1 hari dulu buat menyiapkan siap di pasar. Itu kan harus dihitung kayak gitu. Berarti manajemen waktu ya. Oh banyak banget. Nanti kayaknya kita ada sesi selanjutnya deh ngobrol tentang bisnis ini. Banyak banget Pak. Tapi yang penting dari sisi UMKM sendiri nih, kita bicara UMKM, hal yang terpenting itu apa sih selain mental pengusaha tadi? Gini ya, semua penting Pak. Ini saya kalau memandang bisnis itu layaknya kayak sebuah orkestrasi musik Pak. Iya, orkestrasi. Musik itu terdiri dari berbagai macam komponen. Ada vokal, gitar, bass, drum, piano, bahkan pokoknya hal terkecil orkestra bahkan banyak sekali yang terlibat itu. Itu satu sama lainnya harus bekerja sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Artinya begini, sebagus-bagusnya kendang gitu, orang seneng, wah koplo nih, kencengin tuh kendang, lainnya dikendorin gitu. Ya nggak enak musiknya Pak. Nah bisnis itu sama, terkait dengan produk tuh di dalamnya ya, kalau misalkan kayak kami nih, kayak kerajinan nih, ukuran, fungsi, warna, detail, harga, like identity gitu ya, kita jahitan tangan, itu satu hal itu yang benar-benar harus dipikirkan sematang-matangnya. Ini baru tentang produknya, belum tentang pasarnya. Kita mau kemana? Pasarnya laki-laki apa perempuan? Pasarnya Cirebon atau luar Cirebon, atau Indonesia atau mancanegara? Mancanegara itu karakternya apa? Indonesia itu karakternya apa? Bahan yang cocok untuk Indonesia itu apa? Warna yang cocok untuk Indonesia itu apa? Itu baru misalkan produk dan pasar. Belum sumber daya, materialnya ada nggak di kita gitu. Sourcing humannya ada nggak di kita gitu, itu baru urusan itu. Belum urusan lain, kita mau ambil untung berapa, kita mau merencanakan ini bisnis sekedarnya aja atau jangka panjang. Hal kayak gitu banyak sekali yang dipikirkan dan dikerjakan, dan itu harus dikerjakan secara konsisten dan sesuai porsinya gitu. Selama pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan ini sudah ada, itu udah terakomodir belum sih? Alhamdulillah Pak, kami dengan berbagai pengalaman ya, arti pengalaman kegagalan khususnya lah ya, pasti ini kan bukan pengalaman yang baik gitu. Cara A salah, cara B salah, C salah. Sebenarnya kami juga punya trik gitu, tanda kutip menggarap pelaku gitu. Dengan catatan nggak bisa sebentar gitu. Kalau orang ngomong, Pak, kok Pak Gunawan misalkan bisa bikin kayak gini, kita bisa nggak ngadain pelatihan 5 hari atau 3 hari atau bahkan sehari gitu. Ya lucu aja gitu, ini bukan begitu gitu loh Pak. Artinya kita nih bisa nih misalkan Telkom punya CSR, rasanya ini Bapak sukses nih bangun kayak gini, kita boleh dong di copy paste ke tempat yang lain supaya berhasil. Kita bisa buat nih satu pelatihan berapa sehari, ya nggak bisa. Nah baru kurikulumnya. Sekarang anak kuliah 6 semester aja tuh pulang tuh balik kadang masih pelangap-pelongo gitu loh Pak. Banyak orang yang pengen instan kan dalam. Enggak ada. Nggak bisa. Tidak bisa instan. Enggak ada. Pokoknya kalau mau instan silakan makan mie aja. Maksudnya barangkali ada dukun yang bisa, silakan jadi.